Amin. Jadi pada pagi hari saya mau bawa kita satu tema yang sangat simpel, tetapi sangat-sangat memberi makna kepada Anda dan saya seperti Roh Kudus akan beri kita hikmat, yaitu untuk kita mulai melihat kehidupan kita dalam dunia sekarang ini dalam dasar roh. Amin. Jadi tema yang saya bawa pada hari ini adalah hidup oleh roh. Boleh bersama dengan saya. Mari kita lihat ini di dalam Roma pasal 8 ayat 10 dan 11. Roma pasal 8 ayat 10 dan 11. Sebelum itu saya ingin memberi pada kita sudah pernah ada Bible study beberapa tahun yang lalu kan. Dan salah satu yang kita belajar ialah bagaimana kita ini, tubuh kita ini dibahagikan pada 3. Hidup kita ini dibagi pada 3. Sama seperti Tritunggal, kita juga mengalami konsep yang sama. Saya katakan konsep itu kebenaran yang sama ini, yaitu kita memiliki tubuh, tapi juga kita memiliki jiwa. Boleh bersama dengan saya? Dan kita memiliki roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Jadi apa yang Yesus telah sempurnakan bagi kita adalah dalam roh. Jadi kita bilang, oh jadi kalau begitu tubuh kita ini tidak ada kesalahan. No. Saya balik lagi kepada kita apa yang sudah katakan tadi, bahwa segalanya bermula daripada alam roh. Boleh bersama dengan saya? Roh yang mewujudkan apa yang kita nampak ada sekarang ini. Ini semua tidak bersifat kekal. Yang bersifat kekal adalah roh. Amin. Tapi roh boleh influence, memberi kesan kepada bukan hanya jiwa, tapi juga tubuh kita. Tuhan mau menyelamatkan bukan hanya roh, tapi Tuhan menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Of course kalau kita sudah berada di surga, kita memiliki tubuh yang tidak fana lagi dengan roh Tuhan bersama dengan kita. Saya kan bukan roh Tuhan lagi karena kita bersama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Itu berlaku pada akhir zaman, masa pengangkatan. Amin. Tapi ini berbicara pada kita sekarang ini. Mari kita lihat ini dalam Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ada sesuatu yang kita boleh belajar pada hari ini di tempat ini, dalam ayat ini, untuk kita mengerti dan berpikiran sedemikian rupa sehingga kita boleh, saya katakan rahasia ini, kunci untuk Anda mengalami di dalam tubuh Anda, mengalami dalam kehidupan Anda secara fisikal ini, yang bermula daripada apa yang maksudnya bermula, sudah ada. Semua sudah percaya Yesus, amin. Kalau tidak percaya Yesus, saya minta mohon pada hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Macam mana itu pernah Tuhan? Katakan begini, Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat saya. Pribadi, simple saja. Roh Kudus Tuhan dalam diri kamu, kamu sudah terima Yesus, Roh Kudus akan turun ke kamu dan tinggal bersama kamu, diam bersama kamu, dan tidak membiarkan kamu, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Tapi ini banyak masalah, ataupun bukan saya katakan masalah, isu bagi orang-orang percaya, orang Kristen di kalangan gereja dan jemaat kita sendiri yang tidak melihat ini secara roh. Saya pikir tidak mengalami apa yang sebenarnya kita boleh nikmati, yang Tuhan berikan kita supaya nikmati kan dalam kehidupan kita yang nyata sekarang ini. Jadi kunci dia katakan begini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi dia berbicara tentang bahwa Yesus ada dalam kamu, dia bilang, tapi dia terima hakikat ini bahwa tubuh kita ini memang mati. Betul kan? Ada kuburan, masih ada kuburan, ada hospital, ada obat listrik, ada obat Panadol. Nah itu ada obat kurang lagi. Oke, ada obat kurang lagi. Memang tubuh ini mati. Tapi dia katakan begini, tetapi roh adalah kehidupan, tenang. Tapi roh adalah kehidupan. Saya bisa baca balik kan, semua kita bersama-sama renung sedikit firman Tuhan. Dia katakan begini, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati. Jadi Kristus dalam diri kita dalam roh kan, karena dosa. Jadi karena dosa ada efek kita punya tubuh. Jadi dosa itu ada cause and effect. Apa yang kau buat, kau akan terima. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Oke, jadi itu ialah kesan daripada dosa. Kalau kau buat jahat, kau akan dibalas jahat. Orang bilang hukum karma, betul itu. Oke, tetapi dia bilang roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Lihat ini, oleh karena kebenaran, establish itu, yaitu kita didirikan di atas kebenaran. Dia ada satu yang dia menjadi counter attack ataupun menjadi kio atau menjadi orang bilang bukan cuma neutral kan, tapi
vice versa dengan apa yang sepatutnya secara fisikal itu terjadi. Dia dikasih reverse, dia punya kesan. Oleh karena apa? Karena roh dalam diri kita. Karena apa? Bukannya roh, tapi adalah kebenaran. Karena sesuatu yang perlu kita terima, kita perlu layak. Betul? Layak terima. Apa yang melayakkan kita ialah karena kita orang benar. Kenapa kita orang benar? Karena Yesus telah memberikan kita sebagai anugerah kebenaran. Apabila kita percaya pada Yesus. Jadi kita sudah belajar di BOB, kita sudah tahu ini bahwa kebenaran di dalam Kristen bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan apa yang Yesus anugerah kepada saya. Amin. Melalui kematian Kristus kayu salib membayar harga hukuman dosa. Oke. Dikatakan ini ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, nah ini dia mau jelaskan, Paulus mau jelaskan pada jemaat di Roma bahwa ada sesuatu yang kita boleh belajar di sini, ada sesuatu yang message yang dia mau sampaikan. Dia katakan begini, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, maksudnya dia berbicara tentang kuasa yang ada pada roh itu, yang ada dalam kamu, oleh karena kebenaran, oleh karena Yesus ada dalam kamu, walaupun tubuh kamu memang mati. Oke, dia katakan begini, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu. Jika dia katakan diam dalam kamu, maka ia sendiri Bapa di sorga, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Mari kita lihat sekali lagi. Dia katakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang tadi itu fana, yang mati itu, yang ada kesan efek karena dosa. Yang kalau kau tidak makan, kamu tahu efek dosa, dia anak-anak bilang ini bukan dosa, ini sebenarnya kesan dosa. Kalau kau tidak makan, perut kau kosong, dia punya kesan dia lagi stres. Boleh kan? Kalau kau terdedah dengan radiasi, oke, terlalu banyak main handphone, oke, kita kaitan handphone lah. Tapi radiasi kan kita tahu sekarang leaking radiasi mana-mana di Ukraina, kasihan udara hidup dengan udara yang ada pencemaran radiasi. Dia punya kesan ya kita akan mengalami genetik kita mengalami mutasi atau mengalami cancer dan sebagainya. Itu cause and effect tubuh yang mana ini. Tapi dia katakan roh yang dalam diri kamu ini boleh kasih reverse dan yang kesan ini. Dia katakan begini. Maka ia, Bapa di sorga, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Saya percaya di sini itu sebagai buat satu tafsiran mengatakan, benar tua, tapi itu kan berbicara tentang hidup kekal, betul kan? Hidup kekal kan? Perkataan yang digunakan sini ialah tubuhmu yang fana. Amin. Kita tidak perlu risau tentang tubuh yang fana kalau kita sudah berada di surga, hidup kekal. Kita akan memiliki tubuh yang tidak fana. Masalahnya ialah kita tidak perlu hidupkan tubuh kita yang tidak fana, yang sudah berada di surga. Boleh bersama dengan saya. Yang ada isu yang perlu dihidupkan adalah tubuh kita yang fana yang sekarang ini. Maksudnya ini berbicara tentang sekarang ini. Dan perkataan yang digunakan di sini yaitu menghidupkan. Dia bilang sini adalah dalam bahasa Inggris sebenarnya dalam bahasa Inggris maknanya quicken, dia bilang quicken, bahasa Inggris King James Version. Tapi dalam bahasa Greek itu sebenarnya ia bercakap tentang suatu perkataan yang dipanggil Zoe life. Dan perkataan bukan hanya Zoe life, tapi dia katakan di sini Zopoyo. Campur sikit kan? Poyo, Zoe poyo. Poyo maksudnya memberi, itu orang bilang mencetuskan, kan? Zoe adalah kehidupan yang luar biasa. Perkataan yang digunakan sini adalah dia katakan to produce a life, beget or bear living young. Dia bilang. Kemudian dia juga katakan sini to cause to live, make a life, give life. Dan dia aplikasi ini bukan hanya dalam roh, tapi juga secara fisikal tubuh kita. Nah pada hari ini jika di antara kamu yang mau tahu kunci rahasia kesembuhan adalah apabila kita mengetahui, menyadari hal ini, bahwa kita memiliki roh walaupun dalam tubuh, kita memiliki roh dalam tubuh yang fana ini. Ini sudah cukup baik, betul tidak? Kalau kita memiliki roh Yesus dalam diri kita walaupun tubuh kita itu semakin lemah, cukup bagus sudah. Tapi
Paulus mau bawa kita satu peringkat. Dia katakan, tuh roh yang dalam kamu ini, yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati, the power of risen Christ, dia dikasih bangkit orang mati, Bang. Itu ada dalam kamu, maka roh yang sama juga, kuasa yang sama juga akan menghidupkan kamu dengan dalam tubuh kamu yang fana ini. Saudaraku, saya mau kita melihat ini. Bila saya nampak, wah, saya luar biasa, saya melompat. Sebenarnya saya sebagai orang percaya pada Tuhan, firman Tuhan ini balik-balik, sering kali mengingatkan saya. Walaupun bukan hari ini saja, tapi ayat-ayat yang lain. Masih ingat lagi beberapa bulan ataupun tahun yang lalu, tahun lewat atau kawin si Boboy. Firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Julika waktu itu ialah dia bilang, jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Saya paham betul maksud dia itu, karena dia bercakap, dia khotbah kepada orang yang baru mau bertunang. So don't rely on your strength to keep the untuk sentiasa tidak berdosa. Ambil maksud saya. Kalau si Boboy tidak paham, saya pun tidak tahu lah kalau tidak akan khotbah. Tapi saya percaya dia paham. Tapi dia katakan jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Oh, saya tahu, jangan percaya pada kekuatan saya untuk bertaraf, tidak mau melakukan dosa dengan seperti saya boleh jalan urusannya sebelum kawin. No, jangan. Pengajaran yang kita dapat waktu itu adalah firman Tuhan yang dibawa oleh Pastor Julika adalah supaya kita percaya pada kekuatan roh. Tuhan yang beri kekuatan kepada saya. Saya tidak boleh, kalau saya berpatok pada kekuatan saya, awal-awal saya sudah akan kalah. Saya paham itu. Tapi saya dapat sesuatu yang luar biasa daripada itu secara pribadi. Maksudnya Tuhan mau jangan kita percaya pada hal-hal lahiriah, tapi percaya pada hal-hal yang lawan lahiriah adalah hal-hal roh. Apakah manifestasi lahiriah yang menampakkan dari kamu? Secara saya sebut dalam hal kesehatan, karena itu lebih jelas kan, lebih biasa dengan kita. Bila kita sakit, kita bangkali. Kita mau kasih sebab dia. Atau bukan hanya sebab kesan dia nanti kalau begini habis lagi di kubur. Kita pikir seperti itu. Itu memang betul. Tubuh yang fana itu dikuasai oleh tubuh yang fana, dikuasai oleh dosa. Memang mati. Tapi dengar ini, kamu memiliki roh Allah di dalam diri kamu. Itu boleh reverse apa yang kamu sedang alami. Jadi daripada percaya pada hal lahiriah, kalau begini, ini kan ini teruk ini kan itu lahiriah. Jangan percaya pada hal lahiriah, maksud percaya pada hal roh. Roh Kudus akan quicken, akan sembuhkan saya, akan beri saya kesehatan, memberikan saya hidup, memberikan saya alive, menyembuhkan saya. Roh Kudus dalam diri saya. Kamu tahu apa itu hidup oleh roh? Hidup oleh roh yang tidak bergantung pada ataupun tidak melihat pada hal-hal lahiriah, tapi melihat kepada hal-hal roh yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan ini firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10, masih ingat lagi ini ayat yang sangat-sangat ini sangat biasa kita dengar. Saya suka ayat ini, Yohanes 10:10. Dia katakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah yang diakibatkan oleh dosa, diakibatkan oleh iblis dan dosa masuk dunia. Inilah yang dia bawa. Dia mencuri, kemudian dia merosakkan dan membinasakan. Itulah itu. Dan itu berlaku dalam dunia ribuan tahun sehingga Yesus datang. Dan saat ini masih banyak lagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, melihat bahwa mereka masih dikuasai dalam tandaan ini. Nah, itulah kau buat itu, sehingga kalau sekarang kau kehilangan ini, kau kena hukum karma ini. Cause and effect dia. Saya beritahu kita hidup bukan oleh hal-hal lahiriah, tapi oleh roh. Dan firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka hidup, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan perkataan sini juga perkataan Zoe, kehidupan yang berkelimpahan. Sama dengan perkataan yang digunakan dalam Roma tadi, pasal 8. Supaya kita memiliki hidup dan hidup berkelimpahan. Dan itu bukan hidup di surga, tapi hidup sekarang ini. Hidup yang penuh dengan makna, bukan hanya makna, tapi penuh dengan kuasa.
Kan? Dalam Roma pasal 5 ayat 17 teman-teman mengatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa oleh karena orang ini, yaitu Yesus Kristus. Akan hidup berkuasa. Maksudnya kita berkuasa atas apa? Penyakit. Berkuasa atas segala kelemahan. Dan tadi teman-teman mengatakan apa yang di atas bumi, di langit, di atas bumi, di bawah bumi, itu semua bertekuk di bawah kaki Yesus. Karena kita percaya dalam nama Yesus. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena kita memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita. Dia dalam kita, kita dalam Dia. Roh yang dalam kita itu yaitu Roh Yesus, Roh Kudus menghidupkan kita. Oleh Bapa di surga, menghidupkan kita. Kalau mengatakan menyembuhkan, ya dalam perkataan Zoe itu termasuk kesembuhan. Menyembuhkan anak saya. Oke, saya percaya pertanyaan yang berikutnya akan kamu tanya. Menurut Tuhan, betul apa yang Coach ini saya tahu. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu lama, tapi saya tahu itu. Tapi kenapa saya masih sakit? Kenapa saya masih belum sembuh? Saya mau tanya, adakah kamu melihat dan menentukan kehidupan kamu berdasarkan apa yang kamu rasa sekarang ini? Rasa maksudnya hal-hal lahir. Atau kamu percaya kehidupan kamu adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentang anak saya? Yaitu kita memiliki hidup, bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Itu saya percaya, itulah yang coba Paulus ajar dan beritahu kepada jemaat di Galatia supaya mereka hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dari masa ke masa Tuhan bagi kesempatan untuk dapat beri kesaksian pada orang sekeliling. Dan ada satu kawan kami berbincang-bincang sudah beritahu tentang masalah problem. Dan problem itu agak berat karena kalau kita lihat dia sebenarnya berbicara begitu, dia minta nasihat dari saya, yaitu apa yang harus saya buat supaya saya tidak mengalami, tidak terjerumus dalam kancah yang negatif ini. Kan? Dia tanya, saya beritahu dia, saya tidak ada tips untuk kamu. Apa yang harus kau buat? Tapi saya mau beritahu kau kebenaran. Pertama-tama saya tanya, oh terima sudah terima Yesus, oh sudah percaya pada Yesus. Yang iya saya percaya pada Yesus. Walaupun dia pelayan di gereja, tapi saya tanya dia, apakah kau percaya Yesus? Simple faith. Yang tadi ya saya percaya pada Yesus. Mati dikasih untuk kamu, iya. Jangan susah. Percaya pada Yesus, hidup oleh Roh. Oh maksudnya hidup oleh Roh. Percaya bahwa Tuhan Yesus telah selesaikan bagi kamu. Tuhan akan beri kekuatan kepada kamu. Macam mana dia beri kekuatan kepada saya? Percaya saja. Dan saya beritahu dia dalam Galatia pasal 5. Yang perkataan yang terakhir sekali, di ujung sekali, roh, buah roh adalah self control ataupun kawalan diri. Saya beritahu dia, kamu hendak kawalan diri tanpa kamu sadari. Percaya pada Tuhan. Dan inilah sebenarnya kunci untuk anak saya. Mari kita baca firman Tuhan itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, self control. Dan dia katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudaraku, apabila kita hidup oleh Roh, bermaksud kita percaya beyond, melampaui daripada apa yang kita nampak dalam hidup kita. Yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan saya katakan pelanggaran, kan, silap keputusan dan sebagainya. Penuh kekurangan maksud dari segi material dan sebagainya. Penuh dengan kelemahan dari segi fisikal, tubuh kita sakit dan sebagainya. Tapi kita mau hidup oleh Roh. Sehingga pagi tadi saya bilang saya tempat saya sediakan firman Tuhan, saya katakan Tuhan terima kasih, saya tidak percaya lagi pada hal-hal lahiriah. Itu sudah Tuhan cakap saya beberapa bulan tahun yang lalu kan. Boleh bersama dengan saya. Masa Pastor Julika bicara, oh saya sangat diberkati, tapi kita pandai lupa. Dan saya percaya inilah, kita pernah makan KFC dahulu. Oh, masih ingat lah ya rasa KFC ya? Coba beritahu saya bicara rasa KFC. Masih nasi. Tapi kamu tidak boleh jelaskan, kecuali makan KFC lagi balik, betul tidak? Jadi saya percaya dengan firman Tuhan, balik semula, bukan jangan untuk anda dan saya, tapi untuk saya sendiri. Saya katakan Tuhan, saya percaya, sudah saya yakin bahwa inilah maksudnya hidup oleh Roh, yaitu hidup percaya apa yang Tuhan katakan tentang anda dan saya. Ini luar biasa.
Kenapa kita katakan begini? Mari kita lihat dalam Roma pasal 8. Kenapa kita yakin betul bahwa kita boleh hidup oleh Roh? Karena kita bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita kehidupan, malah kehidupan yang berkelimpahan, Zoe life, Zokoyo yang saya katakan tadi. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan sini atas dasar kebenaran. Boleh bersama dengan saya kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10 dia katakan, but the Spirit is the life because of righteousness. Bahasa Inggris dia katakan begini. Kalau dalam bahasa Melayu dia katakan begini. Tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dia boleh jadi kehidupan, dia boleh jadi satu yang memberikan kita hidup, dan hidup berkelimpahan itu atas dasar satu hal ini, kebenaran. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1, firman Tuhan mengatakan begini. Demikianlah, maksudnya sudah jelaskan dahulu, dan saya mulai dari belakang, kan ayat dari belakang, baru kita ke depan, supaya kita paham. Saya coba sampaikan supaya kita paham kenapa kita boleh klaim, kita boleh hidup di Roh. Seakan-akan seperti saya tidak mau tengok apa yang depan saya, apa yang sekeliling saya tidak mau bergantung pada semua ini yang menentukan saya punya arah tujuh kehidupan saya, tapi saya melihat apa yang Yesus telah lakukan untuk saya. Jadi ada bertanya, siapa macam mana kau percaya? Jangan kau beritahu Tuhan bagi sama kau itu. Kau timbullah kehidupan kau itu. Dia bilang, kau layak kan? Soalnya begitu Tuhan. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam ayat 1, pasal 8. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Oke? Sekali lagi, dia katakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Pertama-tama, jangan katakan apa yang kita sedang lihat sebagai satu karma, cost atau efek daripada apa yang telah kita buat. Oh lah, kan itulah kan saya nih silap dan sebagainya. Kan ini hukuman kepada dosa yang saya buat. Firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman. Maksudnya kita boleh reject, kita boleh katakan tidak kepada manifestasi dalam tubuh fisikal kita ini. Kamu dapat ikut saya coba kasih jelas dalam aspek macam kesehatan, kan itu lebih paham. Tapi sebenarnya dia boleh aplikasikan dalam semua kehidupan kita, semua aspek. Contohnya dalam hal mungkin gagal dalam hal apa itu di usaha, mungkin dari segi pendidikan, dari segi tidak capai target dan sebagainya, mungkin dari segi pekerjaan dan sebagainya, semua. Oke, kamu katakan ini hukuman dan saya mohon kerja tidak dapat. Saya beritahu kita, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan sini, Roh yang memberi hidup. Balik kepada Roh, karena kita hidup oleh Roh. Roh Kudus tercurah. Amin. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya mau sejelas itu lagu yang kita nyanyi tadi. Jangan nyanyi saja tidak paham. Karena roh memang Tuhan mengatakan memberikan hidup. Yang memberikan hidup telah. Jadi semua perkataan, semua paham apa itu telah. It's a done deal. Tapi penutup telah, sudah. Jadi macam mana? Percaya saja. Amin. Yaitu dia katakan memerdekakan kamu atau membebaskan kamu. Tidak ada lagi kaitan, tidak ada lagi orang bilang obligasi, tidak ada lagi bilang string attached, ataupun tidak ada lagi yang bilang tuntutan dan sebagainya. Dalam Kristus dari pertama hukuman dosa dan yang kedua hukuman maut. Kamu tahu apa itu hukuman dosa, hukuman maut? Hukuman dosa dan hukuman maut adalah hukum yang alamiah. Kau buat, kau dapat. Kau tidak buat, kau tidak dapat. Kau rajin, besar pendapatan. Kau tidak rajin, tidak pendapatan. Rugi lagi. Kau salah makan, kau sakit. Kau buat salah, hukum. Kamu tahu kan? Inilah hukum dosa dan hukum maut. Jangan pikir kamu tidak karena itu saya terlepas dari hukuman itu semua karena saya pengen lari. Tidak. Walaupun sudah dibebaskan daripada itu tuduhan-tuduhan semua, macam pemulihan saja. Mereka tidak terlepas dari dua hukuman ini. Hukuman maut, hukuman dosa. Kita ada judge atau kita hakim yang lebih besar, yaitu
Bapa di surga. Amin. Bagaimana kita boleh terlepas daripada ini? Yaitu Roh Kudus yang memerdekakan kamu. Oke, macam mana kita mengaplikasikan ini? Mungkin saya ini guru juga nih, tapi kadang-kadang kalau mengajar depan ramai juga orang tidak paham. Maksudnya apa? Kita tidak lagi ada efek, tidak ada kesan lagi daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Ada orang mengatakan tentu betul, tapi kita dari segi obligasi tertentu kita masih ada tuntutan itu perlu kita lepaskan juga, kan? Yang basic adalah macam pekerjaan kita bisa datang pelan-pelan, balik pelan-pelan dan sebagainya. Saya berkata itu tidak akan menjadi obligasi bagi kita lagi kalau kita hidup oleh Roh. Itu menjadi satu buah Roh. Beri bersama dengan saya. Bisa kamu ikut perintah dan sebagainya. Iya, kau akan ikut perintah, tapi bukan obligasi hukum dosa atau hukum maut, tapi ini karena buah Roh, karena kepercayaan Roh. Sehingga kamu by accident menjadi lebih berdisiplin. Malah kalau mengatakan bukan berdisiplin, self control, balik murah hati, long suffering, ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Itu bukan lahiriah, itu buah Roh. Bagaimana kita dapat itu? Bagaimana kita percaya dalam hal-hal Roh, hidup oleh Roh. Bagaimana kita hidup oleh Roh? Kita percaya bahwa Roh Kudus yang dalam diri kita telah memerdekakan kita, dan itu yang memberikan kita kuasa untuk hidup dan hidup berkelimpahan. Kalau saya cakap ini di depan ahli saintis atau orang-orang yang duniawi berpendidikan dunia ini tidak boleh terima. Saya boleh cakap kepada Anda dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kamu mengatakan sebelum Tuhan pada cakap saja, betul. Kalau saya di luar sana pada cakap saja. Tapi saya cakap berdasarkan iman bahwa apa yang Yesus lakukan, yaitu Roh Kudus ada dalam saya. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada dalam saya, dan kuasa yang sama akan menghidupkan saya. Sehingga saya menghasilkan buah-buah Roh, malah menikmati kehidupan yang zoe, yang penuh berkelimpahan. Ya, kita tidak boleh ukur apa yang saya katakan ini dari segi material, karena itu percaya pada hal material. Kalau mengatakan, saya berarti mulia, betul kan dia hidup berkelimpahan, seperti berapa banyak yang duit beli dia terkumpul. Kalau kamu mau judge saya berdasarkan berapa banyak yang saya beli kumpul dari segi material, kamu masih berdasarkan hal-hal lahir. Saya percaya saya kaya bukan karena saya banyak duit. Saya kaya karena siapa yang memiliki saya, yang memiliki seluruh dunia ini, malah mencipta dunia ini. Saudaraku, ini saya percaya ini bukan apa kita bahas, Pak. Tapi kalau macam ada saya punya pikiran ini kan, kalau orang mau bahas, Pak, itu kalau macam apa ini kan, gitu. Saudaraku, ini adalah sumber penyelesaian bagi segala masalah problem kehidupan Anda dan saya. Mungkin kamu tanya yang terakhir ini, kamu katakan begini, saya bincangkan semua. Jadi kamu tahu apa yang harus saya buat? Kan apa yang harus saya baca kan? So apa yang harus saya buat? Segala firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, sebelum ini saya percaya dikenas yang menyampaikan firman Tuhan sini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita buat kesimpulan semua beyond lahiriah, semua melangkaui daripada logik, betul tidak? Tapi kita masih sanggup percaya. Kenapa? Karena tidak ada penghukuman lagi dalam Kristus Yesus. Kita yang dalam Kristus Yesus, yang hidup oleh Roh, bukan berdasarkan daging. Kita percaya, dan hidup kita berdasarkan percaya. Orang benar hidup oleh iman. Amin. Dan saya percaya ini, bila saya sampaikan ini kepada anak saya, satu hal saja yang perlu Anda dan saya lakukan, Anda dan saya lakukan, yaitu believe, percaya. Susah bagi kita yang selain manusia. Kadang-kadang kita percaya, bila kita tidak boleh percaya sudah yang lain. Saya lupa Tuhan, bukan mau lupa, memang tidak dapat lagi berpaut.
Jadi hilang sudah, jadi malah Tuhan tidak sudah baru bilang Tuhan saya percaya pada engkau. Coba kita mari bersama-sama di jemaat BOB. Mari kita bawa kalah. Tuhan saya perlukan engkau. Jangan percaya pada hal-hal lain. Seorang wanita percaya bukan pada suami dia, bukan dia tidak percaya suami dia, tapi dia percaya pada Tuhan yang memelihara suami dia. Seorang suami percaya pada istri dia, bukan karena istri dia luar biasa, memang luar biasa juga lah. Untuk di mata kita mesti luar biasa, kalau tidak susah. Tapi karena Tuhan yang dia miliki, amin. Luar biasa. Saya percaya. Sama kita sadari kita ada kasih, ada kemurahan. Kalau kamu kemurahan, senang memberi, tidak ada khotbah. Kalau kelembutan, dan kesabaran. Dulu sikap sejak pelanting sudah, kita kesabaran. Dan terakhir sekali itu ya itu pengawalan diri. Kalau dulu macam itu harimau dalam kandang, terbuka aja kita terus menyerang. Tapi sekarang teman-teman jarang-jarang sudah kita dengar yang mengudarat, yang macam anjing ganas sedang ada saya kontrol. Kau buka pagar itu kita pun jadi mau jadi dilencang dulu, kau dia lari. Saya percaya. Haleluya. Mari kita tutup. Dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Betul kan? Tengok pedang, tengok sekeliling, tengok berita sosial di sana sini memang menakutkan, memang tidak pengharapan. Jadi orang yang hidup menurut daging, dia sudah bagi contoh, ya dia katakan sini memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya mau tanya, kamu sudah banyak tanya tadi, saya mau tanya sekarang. Bagaimana kita berpikir oleh roh? Amin. Berpikir oleh roh adalah kita menerima apa yang Tuhan katakan tentang Anda dan saya. Dia katakan tidak ada penghukuman lagi. Orang yang ada Roh Kudus, percayalah. Simpel ya, ada saya nanti itu macam dia terminologi dia sangat tinggi. Kalau kau ada Roh Kudus, nah kita kan ayatnya, kau hidup, bukan hidup saja, tapi hidup berkelimpahan luar biasa. Kau ada kesembuhan. Tuhan memberkati kau. Hantu takut sama kau. Nah ini yang lagi bagus kan begitu. Simpelnya itu hidup oleh roh. Kenapa? Karena Yesus telah mati untuk saya. Dia telah dihukum bagi pihak saya. Oke, saya tutup dengan disebutkan pada pengacara, yaitu begini. Jadi kita ada 3 kan, tubuh, jiwa dan roh. Roh sudah selesai. Ini yang Tuhan katakan, hidup penuh berkuasa. Roh yang Tuhan Yesus itu yang membangkitkan, itu juga kuasa yang memberi kita kehidupan. Itu sudah berlaku dalam roh. Ini kita punya tubuh yang hal-hal lahiriah, sakit, kadang-kadang tidak berapa pencapaian, kadang-kadang ada kegagalan, kelemahan dan sebagainya. Kadang-kadang juga istilah lain lebih ekstrim, sombong dan sebagainya. Inilah jiwa kita. Jiwa kita mendengar firman Tuhan, makan firman Tuhan, dan mulai melihat. Adakah lihat hidup oleh roh atau percaya pada hal-hal lahiriah? Apabila kita mengalami metanoia dalam Roma 12, kita mulai berubah pikiran kita untuk percaya this is not me, bukan saya ini. Ini dikuasai dengan hukum maut, hukum dosa. Karena dosa, tubuh yang fana. Tapi ini saya yang sudah sempurna dalam Yesus. Dan ketika kita berubah, percaya, metanoia, pertobatan, apa yang berlaku ini akan transfer sini. Ada jiwa tenang, ada rest, ada sukacita, kesembuhan jiwa kita, dan itu akan menyembuhkan tubuh kita. Coba kita tidak punya flowing. Sebenarnya tidak salah. Kalau kamu ada Yesus dalam diri kamu, kamu tidak melihat diri, sayanglah kan? Kamu masih masuk surga karena Roh Kudus dalam diri kita itu sudah jaminan. Dia meterai. Tapi Tuhan mau supaya kita mengalami ini kemenangan ini, bukan hanya di surga, tapi dunia sekarang ini. Tuhan mau menyelamatkan bukan roh kamu saja, tapi tubuh dan jiwa juga. Jadi Tuhan mau kita minta noya, makan firman Tuhan. This is not me, this is me. Dan itu barulah akan
kekuasaan Tuhan mengalir di tubuh kita. Luar biasa. Tuhan memberkati.